Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pamungkas. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mensosialisasikan hukum perlindungan anak sebagaimana kerja dalam program kuliah kerja nyata saya. Ya, langsung saja. Yang pertama itu pengertian. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 1 Butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, hak-hak anak yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, terdapat juga di pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Terus pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuannya. Yang pertama itu diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, terus kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan terakhir ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Iya, Bizir. Udah. Selanjutnya, kewajiban anak. Terdapat di pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak, yang pertama itu menghormati orang tuanya, wali, guru. Selanjutnya yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya. Yang
Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa dan negara. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika anak telah dewasa, wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Selanjutnya pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Hak-hak orang tua terhadap anak yang terdapat di pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersirat hak orang tua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menghendaki kehendak yang baik. Dengan kata lain, bahwa orang tua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak. Selain itu pula terdapat di dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa anak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk yang pertama, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungannya. Yang keempat, terdapat pasal 131 ayat 1 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Yang kelima terdapat di pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini dibentuk mempunyai tujuan. Ini tujuannya itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya. Serta anak adalah tunas, potensi dan generasi muda sebelum cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Yang kedua, perlindungan anak bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan anak dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut. Dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 6 bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisiknya, mentalnya, spiritual, maupun sosial. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf A dan B dan pasal 77 huruf B tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Yang kedua, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77 huruf B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan juga dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa pasal 305, barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditempatkan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 306, jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 307, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak tersebut, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa hukuman penjara. Seperti yang kita ketahui, bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan, dan lainnya. Hak anak serta mengawasi aktivitas anak selama di rumah. Masyarakat umum berpartisipasi dalam bidang preventif atau pencegahan, pengawasan, dan pelaporan kasus anak. Demikianlah yang bisa saya sosialisasikan kepada masyarakat Desa Pematang Tatal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.